sedih, bangga, kangen, rindu semuanya campur aduk. Melihat teman-teman semuanya ada cuma air mata aja yang keluar, yang pokoknya semua dengan kerinduan. Ini setelah berapa lama nih? Berarti balik lagi ke Mas? 5 tahun sudah. 5 tahun ya? 5 tahun sama yang semenjak Kiwil hijrah ke Bandung juga nggak mengenal dia. Bahkan semua teman-teman kaget semuanya ketika saya datang ke sini juga, semuanya nggak nyangka kalau Kiwil hadir di sini. Alasannya mungkin seperti apa sih ibaratnya sampai 5 tahun? Ada alasan tersendiri nggak sih? Kalau alasan tersendiri sih nggak ada, cuma alasan publik mungkin lah. Mungkin semua sudah pada tahu lah kenapa kok Kiwil menyendiri atau gimana. Ya satu mungkin karena kemarin Kiwil nggak mau lah sakit itu orang-orang pada tahu gitu. Kalau berusaha untuk sembunyi, saya buat apapun Kiwil sembunyi, akhirnya masyarakat juga tahu bagaimana keadaan Kiwil selama 5 tahun. Udah syuting lagi atau apa nih, kemarin katanya mau mulai syuting ulang lagi, nggak ada belum Mas? Alhamdulillah, ini tadi juga udah banyak di sini pada kumpul teman-teman lama, ada produser, ada saudara, ada pemain, ada direktur, semuanya. Dan alhamdulillah mungkin mulai minggu ini sudah ada mulai kunjungan lah ke PH-PH yang udah, tadi juga ada beberapa yang udah siap nawarin saya beberapa sinetron untuk TV kabel. Rasa semua diterima aja Mas, atau ada pemilihan lainnya? Semua diterima aja yang penting cuan atau gimana mungkin? Enggak juga sih, enggak dominan enggak akan cuan. Cuma karena kebetulan ada suatu film yang ibaratnya berhubungan dengan komedi. Dan ketika saya tanya pemainnya siapa aja, pemainnya teman-teman saya semua. Jadi ibaratnya kembali gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan film horor, full komedi. Disambut baik sama teman-teman tadi gimana mungkin? Sangat luar biasa. Saya juga makasih banyak buat teman-teman saya, Mas Tarsan, Mas Meko, kemudian nggak bisa saya sebutin deh. Apa kata teman-teman Mas? Nggak nyangka, apa ya? Pokoknya nggak sampai Kiwil. Mereka nggak nyangka kalau saya tuh ada di sini. Sangat. Bahkan saya bilang saya sempat nangis sama saudara saya. Dari zaman saya merintis sampai sekarang tuh ketemu langsung Pak Toto Budi. Saya pelukan nangis dah itu aja. Sehat langsung. Alhamdulillah. Dari hubungan mereka juga, dari teman-teman juga kasih support, semangat, ayo kita kembali lagi untuk menggairahkan dunia komedi. Apa yang membuat Mas Kiwil akhirnya berani untuk balik lagi ke dunianya Mas Kiwil lagi? Apa ya, doa anak-anak saya semuanya, dari Rifki, Mesya, Al, kemudian Dinda, Nanda, semuanya anak-anak saya lah. Itu ayo ayah, papa bangkit lagi. Anak-anak pengen melihat saya itu kembali sehat dan semangat. Artinya di sisa hidup ini Mas Kiwil akan bertemu di dunia entertain ya, kembali lagi. Ya, saya usahakan untuk mewujudkan keinginan anak-anak saya untuk bisa kembali membuat senyum di Indonesia. Dakwah masih terus? Dakwah masih. Bagi waktu gimana jadi Mas? Saya ngikutin aja, ngikutin semuanya, ikutin gimana doa anak-anak saya. Ya, papa sehat, ya saya jalan kemana gitu. Bahkan alhamdulillah beberapa ini dapat kabar baiknya, kemarin periksa cek darah, ternyata alhamdulillah udah 98 dari 400 turun ke kemarin 380, langsung kemarin bersama ini tes darah semuanya 98 terakhir, alhamdulillah. Apa yang betul? Karena sehat kan anak-anak dan Ya mungkin satu, karena saking gembiranya saya, saking ibaratnya beban udah nggak lagi, sakit udah nggak ada, kecewa udah nggak ada. Jadi saya juga nggak nyangka sampai 98. Saya bilang sama anak saya, bener kak? Saya bilang, bener pak, ini coba lihat ini. Alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah. Dan sekarang gimana rasanya Mas? Sangat luar biasa. Bahkan biasanya kalau saya pakai supir kemana-mana pakai supir, sekarang udah bawa lagi sendiri. Memang makanannya dipantang juga ya? Nggak ada yang dipantang. Jadi memang kemarin itu saya akuin ini ya, Pikiran ya Mas? pikiran, hati, apa ya, rasa kekecewaan lah sama hidup saya sendiri. Stres gitu ya? Stres seperti itu. Jadi sempat kena mental juga ya? Kenapa? Sempat kena mental juga ya Mas Kiwil? Ya sekarang ini ketemu sama teman-teman alhamdulillah
Jadi teman-teman juga support semuanya, ya mengembalikan saya kembali seperti dulu lagi lah. Update kesehatan gimana Mas? Mungkin selain harus ada yang jaga juga kan ini kan tetap harus jaga kondisi ya. Gimana nih ngaturnya? Nggak ada. Pokoknya si Fenty ke saya, selama papa semangat bisa ngatur, karena kan makanan juga dia yang ngatur juga. Jadi semangat dan selalu positif thinking, jalan terus. Jadi ini PP Bandung Jakarta atau dulu? Iya, PP Bandung Jakarta. Bahkan kemarin udah, sekarang ini gue hampir tiap hari. Tiap hari PP Bandung Jakarta, tiap hari begitu. Tapi kan di Jakarta sih yang Karena kan kita lagi nyari rumah dulu nih, sama Fenty juga lagi nyari rumah. Kira-kira yang mana nih, bagusan daerah selatan atau daerah Bekasi atau gimana yang ini lagi dicari. Untuk menunjang pekerjaan nanti ya? Ya, karena kan banyak kan klien saya, kerjaan saya juga banyak di Jakarta. Mas, ini apa yang, maaf ya, kemarin kan sempat podcast sama Dr. Richard Lee, Mas Kibil, apa yang buat akhirnya Mas Kibil didesak akhirnya sekarang untuk bermonogami, tadi kan banyak. Ya, apa ya, mungkin karena, yang pasti sih kalau saya sih sama seperti itu, karena mungkin ingin lebih baik lagi. Jadi masa lalu saya yang suram dulu, akan saya ulang lagi dengan satu hal yang lebih baik lagi. Yang pasti pesan dari anak-anak saya, cukup papa, jangan sakiti perempuan lagi. Ini sempat bilang nih, katanya kalau laki-laki yang dewasa itu laki-laki yang poligami, waktu itu sempat di. Iya, makanya kan Kenapa saya itu? ingetin sama Fenty kan, jangan ngatur jodoh saya, gitu loh. Saya tahu aturan saya, tapi kalau urusan jodoh jangan atur, karena yang jodoh saya yang diatur yang di atas. Justru yang atas tuh ngatur saya supaya bisa menjaga kamu aja. Kalau kamu udah nggak bisa jaga saya, ya maka saya akan seperti itu. Tapi sekarang udah konsisten, maksudnya udah nggak mau lagi plus sama lagi ya? Saya nggak bilang begitu, cuma urusan ini bagaimana kita harus saling menjaga aja. Saya jaga Fenty jaga saya. Tapi kalau dua-duanya udah nggak bisa menjaga, ya mau nggak mau. Mas, selama ini kalau boleh tahu apa sih yang buat Mas Kibil akhirnya kayak berpetualang dari satu istri ke dua istri Sebenarnya bukan petualang ya, tapi lebih kepada mempertahankan, karena kan kalau saya berpetualang kan saya ganti-ganti. Masalahnya istri saya kan yang minta ganti, ya. Karena kan saya nggak menceraikan. Saya udah bilang sama semuanya, saya tidak pernah menceraikan istri saya, tapi mereka yang minta cerai kepada saya. Jadi intinya saya bukan berpetualang, memang begitu. Emang itu kayak perjalanan hidupnya dari Mas. Itu perjalanan saya. Hikmah apa sih Mas yang diambil dari perjalanan cinta dari Mas Kibil ini? Ternyata sakitnya setiap kita insan manusia itu adalah pelajaran untuk kita dewasa. Semakin sakit, semakin kita diuji kesabaran, semakin dewasa, semakin cerdas. Jadi nggak sekarang ini untuk emosi nggak. Ini kalau misalnya ada sebuah kesalahan gampang memaafkan. Kalau kita punya kesalahan gampang minta maaf. Kedewasaan apa sih yang sekarang Mas Kibil raih ya setelah Apa ya, lebih kepada banyak introspeksi diri. Jadi introspeksi diri tentang siapa diri saya, dan jangan sampai orang lain seperti saya. Pas waktu itu kan waktu tambah istri katanya sempat gak izin, memang selalu gak izinnya setelah menikah, itu kenapa? Saya dari dulu kemana-mana, Bu. Saya menikah dengan istri pertama izin biasa dengan orang tuanya. Yang kedua nggak izin, yang ketiga nggak izin, yang keempat juga nggak izin. Itu memang Karena kalau izin nggak bakalan dikasih, makanya saya mending kawin aja dulu. Sama dengan konsep sekarang kan, ya, keluar negeri dulu, ntar baru ininya. Berarti lebih baik kita juga minta izin lah ya. Iya. Minta maaf berarti diminta izin. Itu, walaupun endingnya berantem ya gitu, wajar lah gitu. Karena kan kita nggak minta izin. Tapi sekarang udah ngerasa cukup nggak sih dengan Pak Fenty? Kayaknya ini luar biasa banget mendampingi Mas Kibil ya. Nggak juga, karena kan kata cukup itu kan kalau sudah selesai. Udah kenyang belum? Berarti bakal berhenti makan. Udah puas belum kawinnya? Berarti berhenti dong kawinnya. Enggak. Jadi yang namanya cukup itu nanti kalau kita sudah wafat baru. Berarti ini kemungkinan akan lagi nih Bang. kalau Kita ada nggak menolak itu dan nggak menentang itu. Maksudnya hidup saya biar saya yang ngatur. Saya bilang sama Fenty, bisa jadi saya nanti punya istri lagi dulu satu lagi. Masalah jodoh jangan pernah dipikirin. Kata Mbak Fenty apa pas Mas Kibil? Hah? Ya nggak masalah, karena kan jodoh
seluruh itu Allah yang atur. Iya. Artinya Sama kayak jodoh sama maut. Ya. Lu berani mati-matian marahin gue, ya. Kalau gue kawin lagi. Nah kalau lu mati gimana? Gue masih marah sama siapa? Jangan urusan kawin lu marah, urusan mati lu diem aja. Nah, yang kayak gitu, jadi lebih dewasa kayak gitu. Ayo jangan berpikir tentang dunia lah. Pikirin aku gitu. artinya Mbak Fenty sendiri sudah dikasih pemahaman ya bahwa suatu saat nanti tiba-tiba Mas Kiwil ada kabar menikah lagi. Setiap hari saya kasih. Jadi saya bilang jangan takut kehilangan saya. Karena suatu saat pasti akan kehilangan. Karena kenapa? Ya mau kan ya, nggak ada yang tahu. Mas tapi mau apa sih yang ditarik sih ketika menikah lagi? Nggak ada yang dicari. Sama kayak orang apa ya? Ketika orang menikah lagi tuh kita nggak ada yang tahu. Karena yang tahu cuma orang tua berdua. Kalau misalnya kita kenapa menikah lagi, ya nanti kalau sudah ada pasangannya lagi, baru akan saya kasih tahu. Kiwil kenapa menikah lagi? Akan saya kasih tahu kenapa. Gitu. Tapi apresiasi nggak sih Mbak Fenty nanti legowo banget, ikhlas banget. Harus. Saya ajarkan sama Fenty itu untuk harus legowo. Oke terakhir Mas, versi terbaik dari Mas Kiwil, Mas mungkin versi terbaik untuk berdamai dengan keadaan saat ini seperti apa? Ya, menurut saya sih kepada semuanya masyarakat menjadi orang baik. Cuma satu, jadilah orang yang baik buat orang lain. Dan belajarlah untuk selalu berbuat baik. Karena kebaikan itu akan datang kepada kita sendiri. Kalau versi terbaik versi Mas Kiwil itu apa? Ketika apa? Ketika sekarang udah bisa berdamai atau memperbaiki diri seperti apa? Minimal memperbaiki diri. Memperbaiki diri, masa lalu adalah pelajaran buat kita ke depan. Kapan versi terbaik dari Mas Kiwil? Udah dilalui belum? Mungkin berdamai sama anak-anak, sudah memaafkan atau seperti apa nih versi? Semua. Ternyata kita belum mencapai yang terbaik. Besar. Karena ada sekolah SD, SMP, SMA sampai berkuliah. Jadi nggak ada yang terbaik semuanya. Karena yang namanya hidup itu dijalanin dan kita usahakan satu aja, baik. Ada yang mau dicapai untuk menjadi baik itu, buat mencapai versi terbaik itu Mas? Pokoknya terus kebaikan itu harus dijalanin terus. Dijalanin maka akan ketemu versi yang terbaik.